Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan dengan NIM 22650085 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jurnal tahun 2020 sampai 2003 yang berhubungan dengan metode Blind Search dan Heuristic Search. Yang pertama, judul jurnal, penerapan algoritma sebagai sistem pencarian rute pada NPC game Labyrinth. Yang kedua, volume dan nomor, volume 10 nomor 1 Februari 2023. Yang ketiga, nama jurnal, A Proceeding of Engineering. Dan yang keempat, abstrak, sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone ataupun personal komputer. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat realistis mungkin dengan mengimplementasikan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada NPC sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Salah satu sistem yang umum diketahui adalah path feeding algorithm atau algoritma pencarian rute. Path feeding algorithm merupakan konsep dasar algoritma yang umum digunakan sebagai sistem navigasi karakter dalam sebuah game. Yang kelima, pendahuluan. Permainan video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan para pemainnya. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam satu waktu yang ditentukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ada dalam permainan. Jenis yang dihadirkan pun beragam seperti arcade, race, adventure, dan lainnya. Salah satu genre yang terkenal yaitu Maze Labyrinth adalah tipe game yang mengharuskan pemain menemukan jalan keluar untuk menangkan permainan atau pemain perlu mencapai poin tertentu untuk menyelesaikan game. Yang keenam, metodologi. Studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur, beberapa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain. Kemudian, pemodelan sistem. Berdasarkan studi pustaka, dibuat perencanaan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dan yang terakhir, implementasi perangkat membangun produk yang akan dibuat dan meneliti bagaimana hasil yang didapatkan. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Pada pengujian alfa, ini akan berfokus fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alfa dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil pengujian alfa yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian, jumlah pengujian berhasil atau total pengujian X 100% sama dengan 10 per 10 X 100% sama dengan 100%. Dan yang ke-8, kesimpulan. Setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma A dan pengujian beta berupa kuesioner kepada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma A pada NPC YOLO Maze Game sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada YOLO Maze Game berhasil dilakukan. 2. Dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pertanyaan nomor 5. Bagaimana tingkat kesulitan NPC pada YOLO Maze Game? Didapat
Didapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada YOLO Maze game sulit. 1. Judul jurnal. Penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut. Studi kasus Jalan Arteris ke Skender, Kota Samarinda. Volume 11, nomor 1, Mei 2020. Eksponensial. Yang keempat, abstrak. Algoritma Antlon diadopsi dan perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanannya dan sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanannya berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Pendahuluan. Dalam pencarian jalur terpendek, terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah algoritma sarang semut. Sarang semut diambil dari perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Koloni semut diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. Secara alamiah, koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada jalur yang telah dilalui. Metodologi. A. Metode konvensional. Metode konvensional adalah metode yang menggunakan perhitungan matematika eksaks atau biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek, di antaranya algoritma Dijkstra, algoritma Floyd-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford. B. Metode heuristik. Metode heuristik adalah suatu metode yang menggunakan sistem terpendek dalam melakukan pencarian dalam optimasi. Ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam permasalahan optimasi, di antaranya algoritma genetika, Antloni, logika voice, jaringan saraf tiruan, Tabusher, simulated annealing, dan lain-lain. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Statika deskriptif. Graf beberapa jalan Kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10. Di sini ada gambar 1, graf berarah jalan Kota Samarinda berdasarkan gambar 1. Setiap arah merupakan kemungkinan jalur yang dilewati oleh pengguna jalan dari titik awal menuju titik tujuan. Setiap persimpangan diberi simbol titik dan angka untuk mempermudah. Dalam penyebutan setiap persimpangan jalan Kota Samarinda, daftar simbol titik setiap persimpangan jalan yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut. Dan terakhir, kesimpulan. Algoritma ASTAR, yaitu algoritma dengan heuristik, dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas, dalam hal ini lingkup kampus, universitas, dan map persada. Hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kinerja pengguna heuristik diperoleh berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini, yang jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan dimiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kinerja. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.